Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepadanya karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah. Mari kita mulaikan ibadah kita pada saat ini dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapannya. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin.
Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, haleluya. Walaupun kita beribadah di rumah, percayalah bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita, dan puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis di Majapahit dan juga Bapak Pendeta Timotius yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami menyampaikan firman Tuhan kembali. Dan pagi ini saya sampaikan dengan tema murid versus sahabat. Puji nama Tuhan. Saya ambil atau saya dapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-26 dan 27. Begini firman Tuhan. Saya akan membacakan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Kalau kita mengamati dan merenungkan firman Tuhan ini, ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu Saulus dan para murid. Karena di dalam Kisah Para Rasul ini ada para murid, ada Saulus, dan ada juga satu, yaitu Barnabas. Yang pertama, Saulus dan para murid. Ayat ini berbicara tentang Saulus dalam lingkungan saudara-saudaranya, yaitu para murid Tuhan Yesus yang saat itu sudah lebih dulu memberitakan firman Tuhan. Dan dari ayat ini juga kalau kita membaca, mengamati, ada perbedaan pendapat tentang pelayanan Saulus dan para murid. Dari sudut pandang para murid tersendiri, sudut pandangnya bahwa para murid masih trauma terhadap Saulus, takut terhadap Saulus, dan terlebih belum percaya sepenuhnya terhadap pertobatan Saulus yang tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka, mengatakan kalau Saulus adalah murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa para murid masih ragu? Sebab para murid tahu siapa itu Saulus. Siapa itu Saulus? Masa lalunya seperti apa? Para murid tahu. Saulus adalah penganiaya orang percaya atau pengikut Tuhan. Dalam penganiaya Stefanus, yang akhirnya Stefanus mati dilempari batu, dalamnya adalah Saulus. Tetapi Bapak Ibu, dari perseteruan, dari perbedaan pandangan, perbedaan pendapat antara Saulus dan para murid, ada seorang yang bernama Barnabas. Ada seorang yang bernama Barnabas. Dia apa? Dia menyampaikan kepada para murid siapa itu Saulus. Dia menceritakan secara detail siapa itu Saulus. Barnabas menjadi mediator. Dia menjadi penengah antara Saulus dengan para murid. Nah, dari penjelasan Barnabas ini, dari penjelasan yang detail oleh Barnabas, akhirnya para murid mau menerima Saulus untuk bersama-sama melayani dan bersama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena ada mediatornya. Siapa? Barnabas. Puji nama Tuhan. Lalu apa yang dapat kita ambil dari pelajaran hidup Saulus, para murid, dan Barnabas? Yang pertama, belajarlah percaya akan rekan sepelayanan.
Jangan saling curiga, percayalah. Dan yang kedua, bila ada masalah dalam pelayanan, harus cepat diselesaikan. Jangan ditunda-tunda, cepat diselesaikan. Karena itu berbahaya kalau ditunda-tunda. Dan yang ketiga, belajarlah melayani bersama-sama. Jangan pilih-pilih pelayanan, bersama layani. Memang ada bagian tersendiri, tetapi kalau kita belajar melayani bersama, Tuhan memberkati kita. Yang kedua, murid versus sahabat. Yang pertama Saulus dan para murid. Yang kedua, sahabat sejati adalah Yesus Kristus. Sahabat sejati adalah Yesus Kristus. Karena apa? Di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai yang ke-15, begini firman Tuhan. Di ayat yang pertama, di ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat sejati adalah Yesus Kristus. Karena apa? Sahabat yang berkenan, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, di ayat yang ke-14, seorang sahabat melakukan apa yang diperintahkan sahabatnya. Karena apa? Dia tahu apa yang akan dilakukan sahabatnya, maka dia melakukan itu. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan sahabatnya, maka dia melakukan itu. Di ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal 15, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Di dalam ayat 14 ini kita diajarkan seorang sahabat melakukan apa yang diperintahkan. Tetapi lebih dalam lagi di ayat yang ke-15, sahabat sejati pastilah terbuka dengan sahabatnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dikatakan di ayat yang ke-15 dari Yohanes pasal yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tuhan Yesus terbuka kepada sahabatnya, karena dia tahu seorang sahabat pastilah melakukan apa yang diperintahkan. Dan kita disebut sahabat. Puji nama Tuhan. Maka dari itu kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bukan saja sebagai juru selamat, tapi juga menjadi seorang sahabat. Tuhan sendirilah yang memilih kita sebagai sahabat, bukan kata orang, bukan disodorkan teman, tapi dia memilih kita menjadi sahabat. Kita patut bersyukur karena Yesus rela mengorbankan nyawanya di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Sebagai sahabatnya, dia tidak ingin kita binasa, maka dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Kita patut bersyukur karena apa? Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5, kita dikatakan sebagai sahabat sejati. Dan sahabat sejati tidak akan meninggalkan, tetapi akan menuntun, membimbing, mengarahkan. Kitalah sahabat-sahabatnya, dan kita tidak akan ditinggalkan sendirian oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Puji nama Tuhan. Murid versus sahabat. Yang pertama tadi Saulus dan para murid, dan yang kedua sahabat sejati adalah Yesus. Yang ketiga
perbedaan murid dan sahabat. Ini harus kita ketahui. Seorang murid itu terus belajar. Di saat dia sudah belajar, dia akan melihat dan dia akan melakukan. Itu murid. Tetapi kalau sahabat lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Dia melihat dan dia mengerjakan. Itu sahabat. Dia mengerjakan apa yang dikerjakan sahabatnya, dan dia menyediakan apa yang dibutuhkan sahabatnya. Itulah sahabat. Kita melihat perbedaan yang kedua. Seorang murid itu melakukan apa yang diperintahkan gurunya. Walaupun ada murid yang bandel, yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya, tugas yang diberikan oleh gurunya. Tetapi seorang sahabat yaitu mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan sahabatnya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita itu sahabat kita sudah tahu, karena dia akan memberi apa yang kita butuhkan, karena dia sahabat kita. Dan sahabat sejati kita dikatakan tadi adalah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Yesus kita yang dahsyat, yang ajaib dan luar biasa. Dan yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, perbedaan murid dan sahabat yang ketiga, tidak semuanya murid itu peduli pada gurunya. Karena ada guru yang sampai saat ini dia tidak punya apa-apa, sedangkan muridnya berhasil, tetapi muridnya tidak mau membantu gurunya yang sudah memberikan pendidikan yang terbaik. Itu murid. Tetapi masih banyak juga para murid yang melihat gurunya di saat gurunya tidak punya apa-apa saat ini. Muridnya yang sudah berhasil, dia mengangkat, memberikan apa yang dibutuhkan gurunya. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang sahabat selalu peduli setiap saat, setiap waktu. Itulah sahabat. Dia peduli setiap saat, setiap waktu kepada kita semua. Puji nama Tuhan. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17 begini firman Tuhan. Amsal 17 ayat yang ke-17 dikatakan apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini Amsal. Amsal selalu mau mengajarkan bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Di dalam apa? Kesukaran. Dan saat ini bila kita sedang ada masalah, carilah sahabatmu itu. Siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Sahabat yang ajaib, yang sanggup menolong kita. Puji nama Tuhan. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita adalah, di manakah posisi kita saat ini? Di manakah posisi kita sekarang ini? Murid atau sahabat? Saya mau katakan, dimanapun posisi kita saat ini, ingatlah, kita harus menjadi murid dan kita juga harus menjadi sahabat. Kenapa kita harus menjadi murid dan menjadi sahabat? Karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Untuk menjadi sahabat kita harus belajar seperti murid, agar kita nantinya menjadi sahabat sejati yang Tuhan sudah kerjakan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Dimanapun posisi kita saat ini berada, kita pun harus menjadi garam dan terang dunia. Amin. Dan yang terakhir, ambillah yang baik dari murid maupun yang menjadi sahabat. Ambillah yang baik dari murid, sisi murid, dan ambillah yang baik dari sisi sahabat. Dan yang tidak baik, buang itu. Jangan engkau kerjakan. Kerjakanlah yang baik menurut firman Tuhan.
Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur walaupun kami berada di rumah, kami tetap bisa beribadah. Ini karena Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati ibadah kami. Terlebih jemaat-Mu Tuhan, Gereja Isa Masih Majapahit, kami percaya Engkau memberkati dengan kebutuhan yang ada saat ini. Engkau mencukupkan dengan apa yang mereka butuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau memberkati majelis, Engkau memberkati para rohaniwan, di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya pandemi saat ini akan segera berakhir dan kami semua dapat beribadah bersama-sama kembali di gereja. Itu kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Kami percaya firman-Mu itu akan merema dalam hidup kami dan kami akan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mengikuti acara ibadah online ini, mari kita akan kembali kepada kegiatan kita masing-masing. Dan biarlah kita juga tetap mengingat bagaimana Tuhan itu baik dan selalu menyertai serta memberkati umat-Nya. Kita kembali mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa kita. Maka sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Dan biarlah wajah Allah menyinarimu di siang dan malam, dan engkau tampil bersinar, dan hatimu penuh sukacita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai engkau semuanya, mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin.